Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Ziad Balbait, teman-teman. Iya. Apa kabar, bro? Alhamdulillah. Posisi di mana sekarang? Aku di rumah di Jubail, Saudi Arabia. Jubail itu mananya Arab Saudi? Nah, itu di Provinsi Timur. Jadi ini kota industri di mana 80% dari industri minyak termasuk petrochemical, perusahaan-perusahaan turunannya itu di sini. Di operasional pabriknya, support industry, even the shipment companies is also from here. Berarti banyak pabrik, banyak kilang minyak gitu ya di situ ya? Iya. Tapi pemukiman warga bagaimana di situ? Iya, karena emang warga, terus sekolah kayak gitu, hiburan gimana? Everything. We have everything here, even for beaches, buat sekolah, buat pemukiman, residential area, semuanya ada. Iya. Oke. Ini kan kita ngomongin soal COVID-19. Kemarin udah beberapa negara yang di lockdown, dan di Indonesia sendiri ada informasi bahwa Presiden menghimbau untuk stay at home, work from home sejak tanggal 16 kemarin. Kalau di Jubail sendiri, di daerahmu itu gimana? Iya, jadi sebenarnya ada perkembangannya step by step di sini ya. Kalau dari sebulan yang lalu itu basically was nothing was applied. But we were told to keep ourselves clean, untuk lebih sering ambil obat imun untuk ketahanan tubuh, untuk lebih memelihara lingkungan sekitar, lebih aware. And then things started to shift in the last 3 weeks, things getting interesting. Jadi kan emang kalau di negara Teluk itu Saudi Arabia adalah yang jumlah terinfeksinya paling rendah kan. Karena emang kontrolnya di sini ketat banget untuk pencegahan penyebaran infeksi tersebut. Diketahui kalau ternyata jumlah kasus paling banyak itu di 3 kota, di Qatif, which is actually 40 minutes away from my city, and di Riyadh sendiri itu ada sekitar 3-5 kasus, dan di Mekah itu juga ada 1 orang. Nah, karena kebetulan jumlah tertinggi di Qatif itu dari 3 minggu yang lalu udah ditutup, completely lockdown. Nobody gets in, nobody gets out, except for commodity goods only. Jadi orang nggak boleh keluar masuk, yang boleh keluar masuk cuman komunitas barang aja, kayak groceries or maybe supply for fuel, things like that. Nah, setelah Qatif ditutup, mulai kita diberadakan sekarang lockdown the whole nation for the last 20 days. Yes. Wow. Dan lockdownnya ini bukan cuman transportasi umum yang di close, jadi kita nggak boleh lagi bergerak antar kota, tapi sampai komoditas pun juga udah nggak boleh. Jadi even for shipment companies or package Aramex or even like supply for grocery store itu udah di close, udah nggak boleh ada lagi. Tapi emang pemerintah secara ketat udah mengontrol supaya tiap kota juga stoknya cukup. Jadi nggak ada panic buying atau tiba-tiba harga meroket, itu nggak ada. Kita nggak terapkan di sini. It's restrictedly cannot be allowed to happen. So emang bisnis tutup, emang jalanan sepi, but it's not like I have to go to supermarket and buy a whole bunch of things gitu. Nggak harus kayak gitu, biasa aja gitu ya? Biasa aja, kita nyantai coy. Malah karena sekarang udah di lockdown dan kita dihimbau untuk kerja dari rumah, ya udah. I mean I can do my job, I can still be productive for the office, but things are getting a little slower, just that. Ada itu nggak sih pembagian shift kerja gitu nggak sih? Kalau nggak salah beberapa negara menerapkan, ada yang misalkan 5 hari kerja, ada yang 2 hari, kemudian ada yang 3 hari seminggu, atau enggak dibagi jadi 2 shift sehari kayak gitu. Ada. Jadi kebetulan kan karena ini kota industri, I mean the operational have to keep going on kan, mau nggak mau gitu. Kalau sampai operationalnya stuck, you can imagine how many million we will lose in a day if we just suddenly stop producing things that we make here. Jadi kebetulan untuk operasional itu cuman jam kerja dikurangin dari 12 jam jadi 8 jam misalnya. Atau misalnya 8 jadi 6 jam.
Nah, untuk yang kerjaan yang non operasional kayak aku kebetulan di office hour itu jadi cuma dijatah dapat hari apa, masuknya berapa jam doang gitu loh. Berapa Sisanya jam? ya kebetulan aku dapatnya cuma hari Selasa 1 jam aja. Oke. Gitu. Iya. Tadi masuk tadi katanya meeting tadi. Iya, kalau yang tadi sebenarnya bukan office hour, tapi karena ada Oh. emergency, klien perlu, aku harus ke kantor dia sebenarnya. Oke. Meeting di Ada sana. kebijakan baru nggak sih dari kantor selain untuk pengurangan masa jam, kebijakan baru untuk katakanlah apa gitu selain pengurangan masa jam kerja? Ada lagi? Basically none. It's just that we're not allowed to have a meeting more than 3 people. Jadi aku sempat sih ngajuin, Pak, kalau emang jam kerja dikurangin, kita harus tetap ngajuin meeting per departemen at least once a week with the whole team gitu kan. Dia bilang, oh sayangnya untuk itu nggak boleh dulu untuk sekarang. Jadi kita cuma boleh masuk, misalnya aku kebagian hari Selasa 1 jam, ya mungkin cuma ada 3 orang lain selain aku di situ gitu. Nggak boleh rame-rame. Oke, itu dari kantor. Semua kantor seperti itu, semua instansi seperti itu. Yes. Bahkan ada yang perusahaan besar yang milik pemerintah kayak Sabik atau Aramco tahu lah ya. Itu cuman boleh kerja dari jam 9 sampai jam 2. Itu aja. Ya, dan itu emang dijatah. Ada yang masuk hari ini, ada yang masuk besok, seperti itu. Oke. Kalau untuk warga negara, warga kota di situ itu gimana? Maksudnya tadi kamu bilang nggak ada panic buying, kemudian supply groceries aman gitu ya. Tapi dari warganya sendiri bagaimana? Masih berkeliaran kah atau tetap beraktivitas biasa, cuma lebih banyak waktu untuk di rumah atau nggak kelihatan di bagian luar? Nggak kelihatan di outdoor atau gimana? So socially things are going normal. I mean, but people tend to restrain themselves at home. That's how it goes. I mean, bahkan hari Sabtu kan diumumin mulai lockdown complete, nggak boleh ada pergerakan antar kota. Sabtu kemarin ini. Yes, exactly. Sabtu ini apa minggu kemarin? Sabtu ini, just yesterday. Nah, kan bayangan kita kalau ada pengumuman lockdown, orang-orang pada ke supermarket kan beli barang banyak-banyak, lu ngantri panjang dikasih nggak ada. It doesn't happen. I come, aku cuman mikir, oh iya aku kayak cuman beras mau habis sama apa gitu. Dan biasa aja, orang ngantri ya cuma 3-4 orang per kasir, sebentar juga udah keluar gitu. Nggak ada barang-barang langka nggak sih? No, not really. Masker, hand sanitizer, desinfektan atau apa gitu di sana? Iya, sempat langka ada masker sama hand sanitizer, tapi itu cepat di resupply sih. Emang udah diantisipasi seperti itu. Dan dan istilahnya kan emang di sini kebersihan itu gaya hidup, part of lifestyle sebenarnya sih. Jadi emang di kantor udah ada hand sanitizer yang di tembok, every hall actually already has it. Dan emang kebetulan ini Muslim majority emang udah kebiasaan dengan wudu, jaga kebersihan, steril, harus higienis. It's already part. And the other thing is that juga dengan pola belanja di sini, itu kan kalau di negara kita orang mungkin masuk ke Carrefour misalnya, mereka buat catatan, oh iya aku cuman butuh kecap 1 botol gitu kan, buat 1 minggu atau apa. Di sini kebetulan emang pola belanjanya dengan kuantitas yang besar. 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Jadi belanjanya banyak gitu ya, udah biasa gitu ya. Exactly. Jadi naturally they already put in the supermarket a large quantity of stock for the daily goods gitu loh. So it's not really something yang terus orang-orang pada panic buying, biasanya beli 1 botol jadi beli 10 botol. Enggak sih, biasanya beli 10 botol jadi kita udah ada stok kok, santai aja gitu. Itu. Dan nggak ada itu penjagaan dari aparat mungkin yang berjaga di beberapa ruas jalan atau di bagian area-area vital gitu, ada nggak sih? No, not really. I mean, things are going just fine, just normal, as usual. Jadi nggak we don't even have police patrolling or anything. Gitu. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Jadi ini kabarnya cuma itu di perbatasan ya, di border gitu ya? Yes, jadi cuma di perbatasan sama negara teluk yang lain sama mungkin di checkpoint antar kota aja, karena kan emang nobody allowed to leave the city. Just that gitu loh. Unless in the case for emergency. Yes, kalau misalkan emergency terus kamu diharuskan ke beberapa area vital atau ke public space, public area gitu, ada kayak untuk ngetes thermal detektornya gitu nggak sih? Ada.
Ada, jadi emang ada beberapa supermarket seperti itu. Dan klien aku tadi pagi juga, waktu aku masuk ke kantornya juga dicek juga. Jadi kita ada beberapa orang yang suhunya di atas 38, mungkin dia habis sarapan, or possibly a little bit sick but not corona, dia disarankan untuk rumah sakit gitu. Tapi nggak serta-merta terus setiap 100 meter misalnya ada yang jagain kayak gitu, nggak juga. Untuk apartemen dan sebagainya? Kenapa? Apartemen, area pemukiman penduduk seperti itu, apakah juga diterapkan hal semacam itu? Enggak, not really. Kalau misalkan dihitung pakai derajat gitu ya, jumlah, lihat aja keluar rumahmu gitu kan, itu jumlah yang di jalan-jalan orang-orang itu berkurang banyak sih. Yeah. I mean, I sent you some video this morning. You seen it's not as. Iya, aku lihat tadi. Itu biasanya rame banget ya? Ya, biasanya rame. Even jalan rayanya lenggang banget kan, banyak kan mobil diparkir tadi. Tapi juga masih ada yang beraktivitas juga gitu ya. Masih ya, mungkin based on needs ya. Oke, ada himbauan lebih lanjut nggak sih dari pemerintah? Kapan, kemudian apa yang harus dilakukan oleh warganya dan bagaimana merespon tentang pandemi ini gitu? Ya emang ada sih statement yang dikeluarkan oleh Raja tadi malam di TV nasional. Itu aku kirimin linknya. But basically it's advise people to stay at home, keep yourself clean, dan istilahnya saling menghimbau gitu kan, kalau ada yang menunjukkan gejala nggak sehat itu harus dilaporkan juga. Dan memang there is like a penalty system. Apa itu, gimana? If you fail to report someone that is sick, you can be fined around, I think, 300.000 atau 500.000 rial gitu. Wow. That's like 2 miliar rupiah. Denda. Yeah. If you fail to report someone infected with the case. Jadi istilahnya mungkin cuman kayak menghindau, lebih baik kamu laporkan, kita tanganin, daripada kamu, karena ini adik aku nggak mau laporin corona, kesian ntar dia di karantina gitu. Itu yang didenda seperti itu? Yeah, seperti itu. If you fail to report someone with the case or even yourself, seperti itu. Tapi kalau misalkan ragu nih, aku kena corona atau enggak ya, kemudian tes swab, kalau di Indonesia kan swab gitu ya, itu ada payment tertentu atau free? Kalau sekarang kan barusan ini kan Jokowi bikin itu kan rapid test gitu kan. Kalau di sana bagaimana? Kita semua nggak warganya? Kebetulan di sini welfare sistemnya beda. Okay. Jadi untuk warga kan emang dijamin akses ke kesehatan. Jadi untuk tes itu mereka bisa free, sedangkan yang ekspatriat kayak aku itu udah di cover sama insurance. Mungkin aku cuman kayak nambah berapa ratus rial aja gitu. Jaga kesehatan ya Pak ya. Anda hidup sama kucing Pak di situ Pak. Kucingnya aman kok. Mulu. Tapi kalau untuk perjalanan misalkan nih ada planning, artinya gini, kalau lockdown berarti kan kamu nggak bisa balik ke Indonesia nih sama sekali kan? Iya. Nggak bisa sama sekali. Kalau misalkan itu kepepet kayak gitu, ada travel advisor gitu nggak sih? Sebenarnya sih dari it's almost on daily basis the list of the country that we're not allowed to visit, or if we just happen to come from this country that we have to be quarantined, it keeps adding up. Sebelumnya berarti memang benar-benar stay di dalam negara, nggak dalam kota, nggak boleh keluar, begitu pula yang di luar nggak boleh masuk sama sekali. Iya, nggak boleh. It's a complete lockdown. Udara yang ngeyel ada dendanya. Kenapa? Yang ngeyel ada dendanya, yang ngeyel. Oh yeah, of course. I mean, if you fail to explain why you have to take the flight or the journey, you can be legally prosecuted. Untuk transportasi udah nggak ada yang jalan, yang public transportation udah nggak ada sama sekali. Nggak ada. Mobil-mobil pribadi doang yang di jalan. And we have checkpoints as well. Di satu rumah gitu kayak itu nggak sih, ada kewajiban untuk naruh hand sanitizer atau ada thermal detection-nya gitu nggak sih per rumah? No, not really. Dihimbau aja sih. Tapi tidak ada pengecekan secara langsung, terus petugas mendatangi rumah ngecek apakah kita punya hand sanitizer. Semprot desinfektan gitu nggak ada? Ada, itu ada. Di Surabaya kan ada tuh beberapa harinya dikasih semprot semuanya gitu. Ada, itu ada. In public, in residential area mostly ada. Dijadwal sih. Kenapa?
Di jadwal, ada jadwalnya gitu. Iya. Wow. Pemberitahuan dari kantor, ya gini terus ya, sampai kapannya nggak tahu ya. Belum tahu sih. Jadi cuman dibikin jadwal tanggal ini kamu ngantor gitu kan. Setelah tanggal ini kita himbau lagi, nanti kita kaji lagi. Dan emang every week before this complete working from home situation, we have actually awareness. Kan salah satunya aku yang nyampein juga, ada videonya di IG. Iya, ntar aku cek ya. Gitu. Oke deh. Jadi aku pengen itu sih, sebenarnya ini menyadarkan juga untuk beberapa teman atau bahkan viewersku yang ada di Indonesia, yang ada di Surabaya. Kadang itu ada beberapa teman itu yang rasa menyepelekan dalam tanda kutip kondisi semacam ini. Padahal sudah banyak korban berjatuhan, bukan cuma di luar negeri saja, tapi di Indonesia dan juga bahkan di Surabaya gitu. Jadi teman-teman ekspatriat yang ada di sana gimana? Kalau nggak salah Surabaya sama Malang tuh zona merah kan? Iya, zona merah. Kita udah di atas 10 malah di Surabaya. Makanya. I mean like, what do you want to say to the people in here? Well, keep yourself healthy and be aware. I mean, virus is something that you don't see by your eyes and tends to be neglected. But once you feel it, then you know the whole effect that can come to you. So always be aware of any consequences that might occur. Thank you, bro. Always a pleasure. Oke. Ada salam buat Mama Ana? Siap. Sekarang sampein. Salam buat semuanya ya. Take care, bro. Take care, Zi. Oke, ya, stay healthy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.